Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salve, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari ini yang kita akan renungkan bersama itu berkaitan tentang berjuang seperti Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salah satu tokoh penting di dalam masa Advent adalah Yohanes Pembaptis ini. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus mengidentifikasikan Yohanes sebagai seorang nabi. Bukan hanya seorang nabi, atau lebih jelas lagi Yohanes adalah pemenuhan dari apa yang dinyatakan dalam Maleakhi bab 3 ayat 1. Seorang utusan yang mempersiapkan jalan Tuhan. Yohaneslah nabi yang akan mendahului kedatangan kerajaan Allah. Dialah pribadi yang dikatakan oleh Yesus yang paling besar di hadapannya. Dia adalah orang yang paling besar yang pernah lahir. Mengapa? Karena Yohanes mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Itulah panggilan Yesus, dan di situ pula terletak kebesarannya Yohanes. Yohanes Pembaptis begitu populer waktu itu, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk dibaptis maupun hanya sekedar mendengarkan pewartaannya. Kalau diamati lebih dalam, Yohanes Pembaptis sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kepopulerannya ini. Tetapi ia justru melakukan yang sebaliknya. Dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Itulah prinsip hidup dan perutusan Santo Yohanes Pembaptis. Yesus makin besar, tetapi ia kemudian harus makin kecil. Panggilan perutusan Yohanes adalah menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dia menyerukan pertobatan dan pembersihan diri. Dia juga yang dengan kerendahan hatinya memperkenalkan terang yang sesungguhnya yang datang ke dalam dunia. Ada banyak tantangan dan kesulitan dalam menjalankan tugas perutusan ini. Tetapi Yohanes Pembaptis dengan tetap taat, setia, dan patuh pada panggilan dasarnya. Semangat ketaatan, kesetiaan, kepatuhannya lahir dari kerendahan hati dalam panggilan dan perutusan. Dapat menjadi semangat kita juga. Karena oleh pembaptisan, kita semua sebagai umat Allah diangkat menjadi anak-anak Allah dan diutus menjadi saksi-saksi Allah di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Yohanes dari salib. Dalam tulisan-tulisan mistiknya mengajari kita untuk senantiasa beriman tatkala memasuki malam-malam gelap hidup rohani. Malam gelap adalah sebuah fase yang harus dilalui demi pertumbuhan iman. Bahkan malam-malam gelap iman adalah saat di mana Allah sebenarnya yang sedang bekerja dan berkarya lebih banyak lagi bagi kita. Allah sungguh bekerja dalam kehidupan kita, karena itu kita senantiasa harus diterangi oleh sabda Allah. Mari kita tapaki perjalanan iman setiap hari sambil percaya bahwa Allah akan selalu mendampingi dan Ia punya rencana besar di balik peristiwa-peristiwa hidup kita yang kita alami saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan Dikau melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.